Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang legitimasi kepemimpinan Sokholes dan pemikiran Plato tentang kepemimpinan demokrasi. Nah, sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Pega Repo Susanto, yang kedua Tazkia Radianti Nada, yang ketiga Lea Jalpadia Ulhak, dan yang keempat saya sendiri yaitu Intan Cita Lestari. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Lea. Latar belakang. Sokholes, seorang dramawan Yunani abad ke-5, terkenal dengan tragedi seperti Oedipus Rex. Karya-karyanya mengeksplorasi konflik antara hukum negara dan moralitas individu, serta menyoroti bahaya ketika seorang penguasa kehilangan legitimasi moral. Sementara itu, Plato, seorang filsuf Yunani abad ke-4 yang merupakan murid Socrates, membahas konsep negara dan kepemimpinan ideal dalam karyanya The Republic. Ide utamanya adalah filosof raja, yaitu pemimpin yang bijaksana dan berkuasa demi kebaikan seluruh masyarakat. Legitimasi dalam kepemimpinan menurut Sokholes. Dalam tragedi seperti Antigone, Sokholes menggambarkan bahwa seorang pemimpin, contoh Theon, yang menolak hukum moral, bahkan hukum Tuhan atau keyakinan rakyat, dan hanya mengandalkan kekuasaan negara tanpa legitimasi moral, akhirnya menghadapi konflik dan kehancuran. Di karya Oedipus Rex, kepemimpinan yang didasarkan pada moral dan pencarian kebenaran juga muncul. Oedipus berusaha membebaskan rakyatnya dari wabah, dan dalam prosesnya menunjukkan bahwa kepemimpinan ideal harus punya dasar etika dan tanggung jawab meski menghadapi dilema besar. Terima kasih kepada Lea yang telah memaparkan materi. Nah, materi selanjutnya yaitu oleh Tazkia. Menurut Plato, legitimasi seorang pemimpin yang ideal, philosopher king, didasarkan pada pengetahuan, kebijaksanaan, dan moralitas. Pemimpin yang sah adalah ia yang memahami kebaikan tertinggi dan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai kebaikan bersama. Pandangan ini bersifat idealis. Di sisi lain, Sokholes melalui tragedi Oedipus Rex menggambarkan bahwa legitimasi bersifat rapuh dan tragis. Legitimasi seorang pemimpin tidak hanya bergantung pada tindakan heroik, tetapi juga pada faktor-faktor di luar kendalinya seperti takdir, garis keturunan, dan kebenaran masa lalu. Sementara pandangan ini menunjukkan sisi realistis dari kepemimpinan. Secara singkat, Plato melihat legitimasi sebagai sesuatu yang bisa dicapai melalui kebajikan dan pengetahuan. Sementara Sokholes menunjukkannya sebagai sesuatu yang rapuh dan dapat runtuh oleh nasib dan keterbatasan manusia. Terima kasih kepada Tazkia yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Pega. Perbandingan teori dari dua tokoh. Perbandingan kedua pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun Plato dan Sokholes berbeda pendekatan, Plato melalui idealisme dan teori negara, Sokholes melalui tragedi dan dilema moral. Keduanya menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan harus bertumpu pada keadilan dan moralitas. Plato lebih menekankan pada pendidikan dan keunggulan intelektual pemimpin, sementara Sokholes menyoroti kebutuhan agar modern. Koordinasi dari kedua pandangan ini sangat relevan. Pemimpin harus tidak hanya cakap dan berwawasan, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung nilai moral bersama. Tanggapan setuju. Pandangan Plato tentang pemimpin yang berpengetahuan dan terdidik, idealisme intelektual harus dilengkapi dengan kesadaran moral, etika, dan legitimasi sosial yang ditekankan oleh Sokholes. Singkatnya, pemimpin ideal tidak hanya pintar, tetapi harus memiliki legitimasi moral dan kekuasaan dipercaya.
diterima dan digunakan kesejahteraan rakyat. Tanpa moralitas, pemimpin yang paling cerdas sekalipun akan kehilangan kepercayaan publik. Terima kasih kepada Pega yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu Plato dan Sophocles itu sama-sama menekankan pentingnya legitimasi dalam kepemimpinan. Nah, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda, Plato menegaskan bahwa legitimasi harus didasarkan pada pengetahuan, kebijaksanaan, dan visi filosofis demi kebaikan bersama. Nah, sementara itu, Sophocles itu menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan itu bersifat rapuh karena bisa runtuh akibat kesalahan moral gitu. Terus takdir maupun hilangnya kepercayaan rakyat. Nah, oleh karena itu, kepemimpinan ideal dalam konteks modern itu adalah gabungan dari keduanya, yaitu pemimpin yang tidak hanya cerdas dan bijaksana, tapi juga mampu menjaga moralitas dan kepercayaan masyarakat agar kepemimpinannya itu diterima dan bermakna. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.